Assalamualaikum. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Salam Pancasila, salam merah putih, merdeka untuk Indonesia Raya. Sahabat Budiono, kalau di YouTube-nya Suara Alam 10 Indonesia Raya, bisa simak di sana, cari linknya, browsing di YouTube. Pada pagi hari ini saya berada di situs bersejarah Pohon Kepuh Soekarno. Petilasan Soekarno Muda merenung dan menggali Pancasila. Pohon kepuh ini adalah saksi tempat Soekarno Muda sering merenung dan berpikir mendalam. Tempat awal Soekarno Muda menggali Pancasila pada tahun 1918. Di belakang ini jangan bisa simak, ini adalah namanya Pohon Kepuh Soekarno. Usianya ini lebih dari usianya Soekarno. Di sini tertera tahun 1918. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1902. Otomatis kalau dikurangi, berarti di sini Soekarno mulai menggali nilai Pancasila adalah sekitar tahun 16 tahun ya, kurang lebihnya di sini. Ini tempat bersejarah. Nah, makanya podcast pada pagi hari ini saya kasih judul, di bawah ada tulisan itu, Ngopi Harta Karun Terpendam Warisan Presiden Soekarno yang selama ini banyak telah dibicarakan, banyak telah dibahas oleh orang-orang yang menurut saya ya bolehlah, namanya orang membahas itu kan merdeka ya. Sesuai tidak sesuai itu monggo, nanti sesuai dengan persepsi masing-masing. Ngapunten pangkeng setunipun Mbah, putunipun badhe nderekaken podcast viral dateng ngandhapipun bahwa Pohon Kepuh Soekarno yang ada di Kediri ini. Tempat ini berada di area situs Persada Soekarno dalam pojok Kediri. Ini kami sekedik atau sedikit akan membahas terkait memaknai apa sih harta karun peninggalan Soekarno terpendam, warisan terpendam Soekarno ini, soalnya banyak viral ini ya. Saya dari berbagai kesempatan coba mengikuti, mulai memahami soalnya viral itu, apalagi di perkumpulan para ya saudara-saudara kita lah ya, kan namanya ngopi itu kan banyak orang yang ada di sana membicarakan tentang itu sesuai dengan judul itu, harta karun terpendam warisan Presiden Soekarno. Ini banyak viral dibicarakan. Mungkin kalau saya di sini mungkin akan menyampaikan dari sisi yang berbeda ya. Namanya berbeda itu kan tidak sama. Ada dari sosok ulama tasawuf dunia menyampaikan perbedaan itu bukan pertentangan, tapi perbedaan. Sebelum kita masuk ke sana mungkin bisa saya analogikan sama halnya gini. Saya melihat saya sendiri, ada mungkin gini ya, paling gampang ya. Saya melihat gajah di depan saya. Saya melihat dari sudut pandang yang depan. Dari depan saya melihat, sehingga yang terlihat kalau di depan itu gajah itu telinganya 2, matanya 2, belalainya 1, gadingnya 2, ekornya 2, kakinya 2. Itu kalau lihat dari depan. Lah, kalau orang yang melihatnya dari belakang beda lagi. Kalau dari belakang melihatnya pasti yang terlihat itu cuman ada ekor 1, ada kaki 2, itu saja. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang belakang. Berikutnya kalau kita melihat dari sisi samping kanan atau kiri mungkin sama. Jadi melihat gajah tersebut, yang terlihat itu matanya 1, telinganya 1, ada telalingnya, ada gadingnya 1, ada kakinya 2. Itu kalau dari samping kiri dan kanan. Lah kalau orang ngopi ini kurang adoh, kurang kental, kurang pahit, bahasanya itu cara melihat sudut pandangnya itu cuma dari satu sisi, maka akan bertengkar yang antara depan,
belakang, samping kanan dan kiri pasti akan bertengkar. Karena apa? Melihat dari sudut pandang. Itu loh. Makanya sudut pandang itu perlu kita keliling ya. Dari depan, dari samping kanan, kiri dan belakang, baru bisa menyimpulkan sebuah subjek atau salah satu sosok seperti gajah tersebut. Sama halnya dengan ini ya. Di bawahnya ada salah satu peninggalan daripada Mbah Soekarno atau leluhur kita semua, putra-putri bangsa Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal dengan Soekarno? Siapa sih yang tidak paham dengan Soekarno? Bahwasanya Soekarno adalah salah sosok pemuda yang mulai kecil, remaja hingga dewasa selalu betul-betul berjuang demi untuk tegaknya bangsa Indonesia, demi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang terlepas dari belenggu penjajahan. Karena penjajahan itu secara, kalau ngapunten ya, secara nyatanya itu sangat biadab sekali. Cuman ya namanya penjajahan itu, makanya di Piagam Jakarta atau di Undang-Undang Dasar 45 di situ disebutkan bahwasanya Indonesia punya ikut atau peran serta atau cita-cita mulia untuk ikut serta untuk agar penjajahan di muka bumi ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan sebagainya. Intinya Bung Karno tadi adalah salah satu sosok yang beliau terlahir di masa-masa penjajahan sehingga beliau merasakan betapa beratnya, betapa susahnya, betapa menderitanya bangsa Indonesia ini yang terjajah dan dijajah. Maka dari itu di sini kami akan membahas terkait harta karun terpendam warisan Presiden Soekarno yang selama ini banyak dibicarakan. Kalau secara umum ya ngapunten kalau ada salah mohon dimaklumi, kan namanya ini juga perbedaan ya, bukan pertentangan. Kalau secara umum orang menanggapi atau menafsirkan bahwasanya Soekarno itu meninggalkan harta karun yang berupa uang, berupa harta benda, berupa mungkin bahasanya seperti kayak tinggalan-tinggalan, seperti sesuatu yang berharga di tempat tersembunyi, dan itu dianggap sebagai harta karun. Dari orang kebanyakan dari forum-forum yang pernah saya dengarkan, saya simak, itu intinya sama, meyakini ibaratnya seperti ini. Bung Karno itu punya harta di dalam peti, dipendem, dikunci. Nah, santer-santer terakhir ini bahwasanya pendeman itu sudah akan mulai keluar, dan yang memegang kuncinya adalah orang-orang tertentu. Kalau sudut pandang saya memahami makna itu mungkin beda ya. Jadi kalau saya misal contoh ya, saya memaknai kelapa itu, kalau orang lain bisa jadi ya kelapa itu ya warnanya itu kulitnya ada yang hitam, ada yang hijau, cuman itu saja. Tapi kalau kita mau mulai menggali, mulai mengupas kulitnya, terlihat batoknya, mulai mencahkan batoknya, di situ ternyata ada buah kelapanya, congkel lagi di situ ada airnya juga. Setelah itu juga diparut, setelah itu diperes, setelah diperes nanti digodok menjadi minyak. Sama halnya saya mengambil filosofi dari harta karun terpendam warisan Soekarno, itu bukan harta benda seperti itu, tapi di situ adalah jiwa-jiwa Pancasila sejati. Di situ jiwa-jiwa patriot sejati, jiwa-jiwa kepahlawanan yang berjiwa merah dan putih. Itulah harta karun terpendam yang selama ini mulai hilang, bahkan nyaris hampir punah di NKRI ini. Buktinya apa? Indonesia telah merdeka 79 tahun dari dulu sampai sekarang. Tapi apakah rakyat sudah mendapatkan, atau mungkin bahasanya haknya itu sudah terpenuhi, ataukah masih terjajah atau masih dijajah? Yang menjajah siapa? Banyak pertanyaan. Saya juga kadang-kadang ngobrol dengan orang-orang tua, dengan anak-anak sekolah, mahasiswa. Jawabannya mereka hampir sama. Contoh ya, petani ya. Petani itu dari kecil menanam sebuah tanaman, dirawat dengan baik sampai hingga panen.
Di situ banyak biaya yang beliau keluarkan, tapi tatkala panen harganya anjlok, pemerintah kemana? Perannya pemerintah bagaimana? Dan mayoritas rata-rata petani tadi merasa terjajah, merasa terdolimi. Karena apa? Hasil karyanya mulai merawat tanaman dari kecil sampai panen, mereka merasa dirugikan, gak sebanding. Nah, yang membuat ini siapa? Nah, berarti kan di situ kan dari petani kan nanti kan dijual ke tengkulak, ya kan? Lah, dari tengkulak ini nanti akan dijual kepada tukang yang pengecer di daerah. Nah, ternyata harga dari petani ini sampai dijual kepada konsumen pemakai itu harganya jauh lebih tinggi, lebih gila. Lah, sedangkan dari yang tengkulak sama pengecer ini peran mereka sangat-sangat minim ya, sangat kecil. Karena apa? Mereka cuma menyampaikan saja. Contoh paling gampang ya. Dulu saya pernah ternak ayam itu 10 tahun. Tapi saya nggak terus karena kemitraan, saya merasa saya terjajah. Contoh, saat itu contoh ya, ayam di kandang katakanlah kita di kontraknya tertera harga 17.000. 17.000 kita jual ke perusahaan dijual ke penampung atau gambarnya termasuk bakul. Dan dari bakul dijual ke pasar, setelah saya beli lagi di pasar, harganya bisa sampai menjadi 25.000 bahkan 30.000. Coba bayangkan. Ini apakah namanya kemerdekaan? Ini satu contoh. Lah, sekarang ini hal seperti ini hampir merata semua, di semua lini. Di pendidikan, kadang-kadang ada orang belajar atau murid yang belajar itu sampai bunuh diri. Karena apa? Stres dengan pendidikan yang terlalu mendogma harus wajib seperti ini, Padahal kalau kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45, di situ adalah tugas negara, salah satunya diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan otak yang dicerdaskan. Contohnya fakta bicara. Kalau di Muslim kulil haq walau kana murra, sampaikanlah yang benar meskipun itu pahit. Contoh ya, Indonesia itu tidak kekurangan sama orang yang otaknya cerdas. Gelarnya dari depan sampai belakang wembel dawowo. Tapi yang terjadi apa? Contoh, bukan rahasia umum. Di pemerintahan, pejabat negara, orangnya rata-rata cerdas semua, gelarnya panjang semua. Tapi yang terjadi apa? Tidak amanah kebanyakan. Ya, ada yang amanah tapi tidak banyak. Banyak yang tidak amanah. Banyak sekali yang korupsi. Yang tidak korupsi juga ada, tapi sedikit. Tapi banyak yang korupsi. Maksudnya apa yang saya sampaikan ini? Hikmahnya apa? Bahwasanya mencerdaskan otak tidak menjamin kecerdasan kolbu atau jiwa. Makanya di lagu Indonesia Raya ada kalimat yang menyatakan, bangunlah jiwanya dulu. Jiwa dulu, baru itu badannya. Bukan bangunlah otaknya dulu, bukan, tapi jiwa, gitu loh. Makanya jiwanya bangun dulu. Setelah jiwanya bangun, badannya bangun, baru Indonesia Raya. Tapi kalau otaknya dibangun, jiwanya tidak dibangun, maka Indonesia bisa jadi tidak raya, bisa jadi kerdil, bisa menjadi terdolimi, bisa menjadi terjajah. Oleh siapa? Jawab sendiri. Apa yang saya sampaikan di depan tadi sudah mewakili sebagai mukadimah. Itulah yang dinampakkan oleh Bung Karno tadi. Harta karun terpendam warisan Presiden Soekarno ini banyak tapi belum muncul. Salah satunya adalah orang yang berjiwa tadi. Jiwanya bangun. Setelah jiwanya bangun, badannya bangun. Untuk apa? Untuk merayakan Indonesia Raya. Karena kalau orang jiwanya sudah bangun, itu otomatis pasti spiritualnya bagus, agamanya bagus, sosialnya bagus. Kalau spiritualnya bagus, jiwanya bagus, ya kan, badannya bagus, pasti akan berbuat baik. Nggak mungkin mau korupsi, tidak akan mungkin. Berkhianat kepada negara ini tidak mungkin. Berkhianat pada jabatannya tidak akan mungkin. Apalagi kita menjajah saudara kita sendiri. Seperti yang tadi yang saya ceritakan.
Seorang petani menjadi korban tidak akan berani, atau bahasanya gak tego gitu loh. Sama halnya dengan kita memakan darahnya saudara kita sendiri, kita memakan dagingnya saudara sendiri, itu namanya bukan manusia. Makanya sifat penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan tidak sesuai dengan peri keadilan. Itu larangan negara, padahal itu salah satu tujuan negara. Tapi selama ini yang terjadi apa? Rakyat selama ini merasa terjajah. Contoh ya so. Rakyat mempunyai sebuah keinginan, tapi wakil-wakilnya karena gampangannya mungkin mereka masih ada kongsi-kongsi dengan yang lainnya. Kadang-kadang mereka lupa bahwasannya mereka itu adalah wakil-wakil rakyat. Pejabat negara kan wakil rakyat toh. Tapi selama ini kebanyakan tidak mempunyai kekuatan, sehingga kadang-kadang ono demo toko mahasiswa, demo toko petani, demo toko buruh. Lantas yang menjadi pertanyaan besar, apakah wakil-wakil rakyat tadi lupa dengan tugasnya, bahwa kalau mereka itu adalah wakil. Nah, sekarang wakilnya rakyat atau wakilnya rakyat? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau wakilnya rakyat pasti akan amanah, apa yang dikerjakan pasti nanti akan dampaknya untuk kebaikan rakyat, bukan kebaikan rakyat. Kalau ben rakyat pasti nanti untuk istrinya, untuk keluarganya, korupsi jadinya. Ini yang namanya mengingkari daripada sumpah jabatan tersebut. Makanya harta karun terpendam yang disampaikan atau yang diyakini oleh pendukung orang-orang yang mengagumi Soekarno tersebut bukan harta karun, tapi manusia gitu loh. Manusia yang berjiwa merah, punya keteguhan, punya keberanian, tapi tulus dan ikhlas dalam pengerjaannya, sehingga akan orang tersebut akan bisa menjadi orang yang amanah, menjadi RT yang amanah, menjadi RW yang amanah, kepala desa yang amanah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, MPR semuanya amanah. Itulah harta karun yang dirindukan oleh warga masyarakat Indonesia, bahkan oleh alam semesta di Nusantara ini dirindukan. Sekarang ini kan termasuk miris. Rakyat bahasan itu muak gitu loh. Muak dengan keadaan bahasan itu dagelan. Dagelan yang ada dari politik ini, dagelan yang ada dari pemerintahan ini. Karena itu dijalankan oleh oknum-oknum yang gamani yang tidak berjiwa merah dan putih. Tapi kalau pejabat dan partai yang betul-betul jiwa merah putih pasti akan meronta, pasti akan melawan. Untuk apa? Menegakkan suara rakyat ini loh. Makanya saya juga salut, karena juga ada dari salah satu oknum pejabat negara, juga dari oknum dari partai, itu betul-betul memperjuangkan suara rakyat. Contoh di Jawa Barat juga ada, di mana juga ada, tapi jumlahnya sedikit. Andekan semua orang tadi itu betul-betul aspirasi rakyat tadi kita betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan gelarnya Bung Karno, yaitu apa? Sebagai penyambung lidah rakyat. Itulah harta karun yang sekarang dijanjikan, atau harta karun yang dirindukan. Bukan harta karun duit emas atau batangan atau apalah, salah, bukan itu. Lalu sampai ono harta karun berupa satu kota atau mungkin satu gunung emas permata, nek gak kleri sosok paten pinaten, membunuh karena apa? Rebutan, karena jiwanya masih kotor. Jiwanya bukan merah putih tapi jiwanya adalah hitam. Pasti akan bertengkar. Bisa jadi dengan harta karun itu, kalau jiwanya bukan merah putih, akan bisa terjadi perang saudara, akan terjadi perang suku, akan terjadi perang segalanya. Logika. Tapi kalau jiwa merah putih, itu harta karunnya. Harta karun seisi sejagat alam semesta ini, tidak akan terjadi pertumpahan darah, tidak akan terjadi peperangan, tidak akan terjadi sebuah pergejolakan. Karena apa? Jiwanya merah, jiwa juga putih gitu loh. Mempunyai jiwa merah dan putih. Kekuatannya, keinginannya, terus kesungguhannya merah, membara. Bagaikan api yang tidak pernah padam, difilosofikan seperti di puncak Tugu Monas, emas logam mulia.
Tapi di dalam jiwa yang membara seperti para pahlawan dahulu, seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti yang lainnya, sangat membara cita-cita luhur untuk bangsa dan negara. Tapi dalam perjuangan itu tidak ada embel-embel, nggak ada aliran hitam, tidak ada aliran sesat. Yang ada apa? Aliran putih. Itulah makna daripada merah putih, itulah makna daripada harta karun yang terpendam Soekarno yang selama ini masih belum muncul. Maka di sini saya akhiri untuk berpesan ya, bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, bagi mungkin tonggo saya, wong tua saya, semuanya lah, dan seluruh putra putri bangsa Indonesia yang masih, ngapunten ya, yang masih waras jati dirinya, yang masih hidup jati dirinya. Jikalau kita memang merasa kita adalah harta karun bangsa Indonesia, maka menjadilah manusia yang berjiwa merah, berjiwa putih, bercita-cita mulia, cita-cita luhur dengan dorongan luhur, didasari dengan cita-cita yang mulia, yang suci dan mulia. Itulah harta karun yang terpendam yang dijanjikan oleh beliau, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Semoga dengan adanya itu, Indonesia Raya akan betul-betul menjadi Indonesia Raya, Indonesia Jaya, mercusuar perdamaian dunia. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan disaksikan oleh alam semesta, juga disaksikan oleh pohon kepo Soekarno, di mana tempat ini dulu adalah tempat Soekarno menggali nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan bahkan akan menjadi falsafah yang akan dipakai oleh PBB. Sempat ditawarkan tapi itu gagal. Tapi ya sudahlah, intinya itu tadi. Marilah kita menjadi patriot sejati, menjadi Pancasila sejati, menjadilah Garuda Indonesia, menjadilah merah putih bangsa Indonesia yang akan menjadikan Indonesia Raya, Raja, mercusuar perdamaian dunia. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kata salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, salam merah putih, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka.